Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia tuh berubah cepet banget? Kayak baru kemarin kita belajar ngetik 10 jari di warnet, sekarang tiba-tiba AI udah bisa bikin lagu, gambar, bahkan ngoding sendiri. Di era digital kayak sekarang ini, di mana informasi bisa numpuk dalam satu klik dan dunia kerja berubah dalam hitungan tahun, kita, anak muda, butuh lebih dari sekadar ijazah. Di video kali ini, gue bakal ngobrol santai tentang 5 keterampilan penting yang wajib banget dikuasai anak muda kalau mau survive di zaman yang super digital ini. Jadi gini, dulu zaman orang tua kita, yang penting itu bisa baca tulis. Tapi sekarang, bisa baca doang nggak cukup. Kita harus bisa membaca informasi digital dengan kritis. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai Google, tapi bisa bedain mana info yang benar, mana yang clickbait, dan mana yang hoax. Contoh, kamu lihat berita, AI bakal ngambil alih semua pekerjaan manusia tahun depan. Nah, orang yang literasi digitalnya kuat, dia bakal cari sumber, bandingin, dan ambil kesimpulan sendiri. Keterampilan ini penting biar kita nggak gampang dimanipulasi, apalagi di tahun-tahun politik. Bahkan dalam kerjaan pun, kemampuan memilah data dan informasi itu jadi senjata utama. Ada satu cerita. Seorang anak magang disuruh handle akun media sosial, tapi tiba-tiba engagement-nya drop. Dia bisa aja panik, tapi anak ini dianalisis. Jam postingnya berubah, caption-nya terlalu panjang, dan ternyata followers-nya udah pindah ke platform lain. Dalam 2 minggu, dia ubah strategi dan engagement-nya naik lagi. Itu namanya problem solving, bro. Kemampuan untuk lihat masalah, bukan panik, tapi nyari solusi. Skill ini tuh makin dicari banget, bahkan lebih dari IPK tinggi. Karena dalam dunia kerja, masalah itu pasti ada. Yang dibutuhin, ya orang yang bisa handle masalahnya. Di era digital, kita bukan cuma dilihat dari CV, tapi juga dari jejak digital. Kamu nge-tweet, kamu posting, kamu komen, itu semua jadi bagian dari brand diri kamu sendiri. Coba cek, apa yang orang lihat waktu mereka googling nama kamu. Di sisi lain, komunikasi digital juga penting banget. Email profesional, cara presentasi di Zoom, cara bikin portofolio online, itu semua jadi wajah kamu di dunia kerja. Zaman sekarang, kamu bisa dapat kerjaan bahkan sebelum ketemu langsung, cuma dari cara kamu berkomunikasi secara online. Ada satu kutipan keren, yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Lihat deh sekarang, teknologi berubah tiap bulan. AI, blockchain, metaverse, AR atau VR, kalau kamu cuma nunggu diajarin, ya kelamaan. Skill belajar mandiri itu emas banget. Bahkan perusahaan sekarang nyari orang yang bisa inisiatif belajar hal baru, bukan yang nunggu dikasih training. Ada banyak platform gratis, Coursera, YouTube, Udemy, bahkan TikTok pun banyak ilmu, asal pintar milih konten. Dulu, kepemimpinan itu soal jabatan. Sekarang, siapa aja bisa jadi pemimpin, bahkan dari grup WhatsApp kerjaan. Di dunia digital, kolaborasi itu lintas zona waktu, lintas budaya, lintas device. Kamu harus bisa kerja bareng orang dari latar belakang yang beda dan tetap nyambung. Leadership sekarang bukan soal nyuruh-nyuruh, tapi soal bisa koordinasi, dengerin ide, dan ngerangkul tim. Walau kamu cuma staff, tapi kalau kamu bisa inisiatif, kamu udah mulai jadi pemimpin. Jadi, dari 5 keterampilan tadi, literasi digital, berpikir kritis, komunikasi dan branding, adaptasi teknologi, sampai kolaborasi, semuanya saling nyambung. Dunia digital emang cepat berubah, tapi kamu juga bisa jadi lebih cepat. Jangan takut ketinggalan, yang penting terus belajar dan tumbuh. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, share ke teman kamu yang lagi berjuang juga. Dan kalau kamu punya cerita soal gimana kamu belajar skill digital, tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu gimana perspektif kamu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu lagi di video 1/0 berikutnya. Tempat di mana berpikir adalah petualangan.